Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan ini nama anggota kelompoknya. Di sini ada Anggini Apriani, Patina Yasmin, dan Pina Febrianti, Nabila Ratnasyari, Rizka Padilla, dan Putri Ananda Nopianti. Kami di sini akan menjelaskan tentang jantung koroner. Penyakit jantung koroner, PJK atau penyakit kardiovaskular saat ini merupakan salah satu penyebab utama dan pertama kematian di negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Pada tahun 2010, secara global, penyakit ini akan menjadi penyebab kematian pertama di negara berkembang, menggantikan kematian akibat infeksi. Diperkirakan bahwa di seluruh dunia, PJK pada tahun 2020 menjadi pembunuh pertama tersering, yakni sebesar 36% dari seluruh kematian. Angka ini 2 kali lebih tinggi dari angka kematian akibat kanker. Selanjutnya, di Indonesia dilaporkan PJK yang dikelompokkan menjadi penyakit sistem sirkulasi merupakan penyebab utama dan pertama dari seluruh kematian, yakni sebesar 26,4%. Angka ini 4 kali lebih tinggi dari angka kematian yang disebabkan oleh kanker, 6%. Berbagai faktor risiko mempunyai peran penting timbulnya PJK, mulai dari aspek metabolik, homeostasis, imunologi, infeksi, dan banyak faktor lain yang saling terkait. Di sini juga ada anatomi sistem kardiovaskular. Penyakit jantung koroner, PJK atau penyakit kardiovaskular saat ini merupakan salah satu penyebab utama dan pertama kematian di negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Pada tahun 2010, secara global, penyakit ini akan menjadi penyebab kematian pertama di negara berkembang, menggantikan kematian akibat infeksi. Diperkirakan bahwa di seluruh dunia, PJK pada tahun 2020 menjadi pembunuh pertama tersering, yakni sebesar 36% dari seluruh kematian. Angka ini 2 kali lebih tinggi dari angka kematian akibat kanker. Selanjutnya, sistem kardiovaskular terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Jantung terletak dari tulang iga mediastinum di rongga dada. 2 atau 3-nya terletak di bagian kiri, 1 atau 3-nya terletak di bagian kanan dan garis tengah tubuh. Proyeksi jantung kanan secara visual pada permukaan arterior adalah di bawah sternum dan tulang iga, pada bagian permukaan inferior, apex dan batas kanan jantung, di atas diafragma. Selanjutnya, berat jantung orang dewasa laki-laki 300 sampai 350 gram, berat jantung orang dewasa wanita 250 sampai 350 gram. Panjang jantung 12 cm, lebar jantungnya 9 cm, dan tebalnya 6 cm atau 4 gram per kilogram BB dari berat badan ideal. Kerja pemompa jantung dijalankan oleh kontraksi dan relaksi ritmik di dinding otot. Selama kontraksi otot sistolik, kamar jantung menjadi lebih kecil karena darah disemburkan keluar. Selama relaksasi otot dinding jantung diastolik, kamar jantung akan terisi darah sebagai persiapan untuk penyemburan berikutnya. Jantung dewasa normal berdetak sekitar 60 sampai 80 kali per menit, menyemburkan sekitar 70 ml darah dari kedua ventrikel per detakan, dan keluaran totalnya sekitar 5 liter per menit. Lalu di sini ada fisiologi sistem kardiovaskular. Kardiovaskular juga dikenal sebagai sistem peredaran darah, adalah sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab untuk mengangkut darah. Mengingat sistem kardiovaskular menggerakkan darah ke seluruh tubuh, sel-sel akan menerima oksigen dan nutrisi. Karbon dioksida dan limbah lainnya dikeluarkan dari tubuh juga. Kata kardiovaskular berasal dari kardia, kata Yunani berasal dari kata jantung, dan vasculum kata Latin yang berarti pembuluh darah. Lalu di sini juga ada patofisiologi. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah yang menyuplai darah ke otot jantung. Otot jantung juga memerlukan darah untuk menggerakkan otot-ototnya agar tetap mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, di sini ada farmakologi. Dokter dapat menyarankan pasien selain dengan obat-obatan atau prosedur medis, bisa juga dengan melakukan pola hidup sehat, yaitu dengan
1. Berhenti merokok. 2. Mengurangi atau berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. 3. Mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang. 4. Mengelola stres dengan baik. 5. Menjaga berat badan ideal. 6. Berolahraga secara teratur. Di sini ada cara pencegahannya. Ada pencegahan primer. Pencegahan primer, healthy promotion, promosi kesehatan, misalnya mencari dan mengikuti pendidikan kesehatan perihal pentingnya perilaku hidup sehat agar terhindar dari penyakit jantung koroner. Lalu ada specific protection, perlindungan khusus, misalnya menggunakan alat perlindungan daripada pekerjaan dengan risiko terjadinya penyakit jantung koroner, melakukan perbaikan status gizi dan imun, mengontrol alur terjadinya penyakit jantung koroner seperti dari makanan dan pola hidup. Lalu di sini ada pencegahan rehabilitasi, memperkenalkan lembaga-lembaga rehabilitasi agar masyarakat yang terdampak dapat ikut serta dalam promosi rehabilitasi. Pemberian dukungan moral bagi masyarakat yang proses rehabilitasi, rehabilitasi fisik, mental, dan sosial. Di sini juga ada pencegahan sekunder, early diagnosis, dan treatment, pemeriksaan sedini mungkin dengan cepat dan tepat, misalnya mengontrol penyakit jantung dan menghindari komplikasinya. Lalu di sini ada stability limitation, membatasi kecacatan, misalnya mencegah dampak cacat dari penyakit yang ditimbulkan dengan cara perawatan hingga tuntas. Asuhan keperawatan jantung koroner. Identitas pasien. Nama Nyonya A, umur 64 tahun, alamat Madiun, status atau suku bangsa Jawa, agamanya Islam, pekerjaannya swasta, pendidikannya SD, tanggal MRS 14 Mei 2009 pukul 92.25 WIB. Tanggal pengkajiannya 16 Mei 2009 pukul 17 WIB. Identitas penanggung jawab. Nama Tuan I, umurnya 45 tahun, alamat Madiun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pekerjaannya swasta, pendidikannya SMA, hubungan dengan kliennya anak. Keluhan utama klien saat MPRS, klien mengeluh nyeri dada hilang timbul seperti ditusuk-tusuk, timbul sebelah melakukan aktivitas sedang seperti menyapu, memasak, dan hilang setelah istirahat. Nyeri dada timbul 5 menit dalam 1 hari. Lokasi nyeri dada sebelah kiri. Saat pengkajian klien mengeluh nyeri dada sebelah kiri berkurang dengan klien mengeluh tidak bisa tidur. Riwayat penyakit sekarang, tanggal 14 Mei 2009 pukul 9 WIB, klien mengeluh nyeri dada hilang timbul seperti ditusuk-tusuk, timbul setelah melakukan aktivitas, sedang memasak dan menyapu, hilang setelah istirahat. Oleh keluarga dibawa ke IRD RSUP Dr. Saudono Madiun dan IRD PX mendapatkan terapi. Di sini ada terapi impuls PZ 12 tetesan per menit, injeksinya lasik 1 ampul, lalu oksigen 2 liter per menit, titipinya respirasi 24 kali per menit, nadinya 120 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Kemudian klien dibawa atau dipindahkan ke ruang ICU RSUP Dr. Saudono Madiun. Riwayat penyakit dahulunya, klien pernah MRS 3 kali. Yang pertama pernah rawat inap di RS Kalimantan Timur sekitar 4 tahun yang lalu. Yang kedua rawat inap di RSUP Dr. Saudono Madiun pada bulan Agustus 2008, 8 hari, dan yang terakhir di ruang ICU. Pasien masuk RS tiga-tiganya dengan keluhan nyeri dada seperti ditusuk-tusuk, nyeri datang jika melakukan aktivitas sedang seperti memasak dan menyapu, hilang setelah beristirahat. Nyeri timbulnya 5 menit per hari. Setelah selesai dirawat di WKC RSUP Dr. Saudono Madiun, PX rajin kontor di Dr. Tamrin tiap 1 bulan sekali. PX mempunyai penyakit hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Tekanan darahnya yang biasanya 150 per 90 mmHg. Riwayat penyakit keluarganya. Dalam keluarga klien ada riwayat penyakit hipertensi yang diturunkan oleh ibu PX, tetapi dalam keluarga PX
Tidak ada riwayat DM. Dalam keluarga PX juga tidak ada riwayat penyakit menular seperti hepatitis B dan TBC. Pemeriksaan fisik dan observasi. Keadaan umum baik, kesadarannya kosmetis, TTP-nya tekanan darah 150/70 mmHg, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, pernapasan B1, infeksi klien memakai oksigen tambahan 2 liter per menit, pola napas teratur, respirasinya 24 kali per menit, auskultasinya tidak ada suara napas tambahan seperti suara wheezing dan rongki. Perkusinya sonor, palpasinya vokal, premitus, teraba, simetris kanan dan kiri. Selanjutnya, kardiovaskular B2. Infeksi, tidak terlihat ictus cordis, auskultasinya bunyi jantung B1 dan B2 unggal. Perkusinya pekak, palpasinya teraba denyut jantung, kardiovaskularnya B3, infeksi, auskultasi dan perkusi dan palpasi negatif. Selanjutnya, perkemihan eliminasi urin B4. Infeksi PX memakai DC urin tampung tanggal 16 Mei 2009 sebanyak 1.400 cc. Auskultasinya negatif, perkusinya timpani, palpasinya tidak ada pembesaran kandung kemih. Pencernaan eliminasi ALPI B5, infeksi selama MRS belum BAB. Auskultasinya bising usus 9 kali per menit, perkusinya timpani, palpasinya negatif. Selanjutnya, tulang otot integumen B6, infeksinya tidak ada luka atau lesi, turgornya kulit baik keadaan, auskultasinya, perkusinya, palpasinya negatif. Pengkajian klien ingin mengatakan tidak betah dan berharap ingin cepat pulang sehingga klien mengeluh tidak bisa tidur. Hubungan klien dengan keluarga perawat baik. Pengkajian spiritual. Selama MRS, klien tidak dapat menjalankan sholat 5 waktu karena keadaan umum klien bed rest. Klien hanya dapat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kesembuhan dan berharap cepat pulang. Sebelum MRS, klien taat beribadah sholat 5 waktu di musola terdekat atau kadang-kadang di rumah. Lalu di sini ada pemeriksaan penunjangnya. 1. Pemeriksaan laboratorium 15 Mei 2009. Ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan hasil, dan pemeriksaan nilai nasional. Di sini ada pemeriksaan EKG tanggal 15 Mei 2009. Terapinya 1. Impuls PJ 12 tetes per menit. Injeksinya lewat selang impuls, laksinya 1 ampul, lalu oral. Lalu T-chartnya 250 mg 2 kali 1 tablet, kardisannya 5 mg 1 kali setengah tablet, spironolactonnya 100 mg 1 setengah tablet, diazepannya 2 kali 1 tablet, mintasenya 5 1 kali tablet, isosorbidinanratenya 5 1 kali setengah tablet, kardioaspirinnya 3 kali 1 tablet, oksigen 2 liternya 1 kali 1 tablet. Sini ada analisa data. Nomor 1-nya DS, pasien mengeluh nyeri dada di sebelah kiri, DO-nya TTP 150/170 mmHg, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Lalu ekspirasi wajahnya menyerangi atau menahan nyeri, skala nyerinya sedang 3-7, hasil EKG-nya terlampir. Nomor 2-nya DS, pasien mengeluh bernapas, inspirasi dada terasa nyeri. Pasien mengatakan berhati-hati saat bernapas. DO-nya respirasi 24 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, inspirasi dan ekspirasinya tidak maksimal, cepat dan dangkal. Lalu saturasinya O2.
Problemnya gangguan rasa nyaman atau nyeri, lalu gangguan napas efektif, etiologinya iskemia ringan akibat penyumbatan arteri koroner, lalu nyeri atau kelemahan otot. Lanjutannya, DX2, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, masalah pola napas dapat teratasi. Hanya pasien mengatakan sesak napas berkurang dan hilang. Saturasinya O2 normal, lalu respirasinya dalam batas normal 16-20 kali per menit. Lalu inspirasi dan ekspirasinya seimbang dan normal. Intervensi. Observasi TTP. R-nya mengetahui perkembangan pasien dan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Berikan posisi semipolar. R-nya merangsang fungsi pernapasan atau ekspansi paru. Ajarkan pasien untuk latihan napas dalam. R membantu mempertahankan potensi jalan napas. Ajarkan pasien untuk menahan dada dengan bantal selama batuk. R menurunkan tegangan pada insisi, meningkatkan ekspansi paru maksimal dan meningkatkan upaya batuk efektif. Lalu berikan tambahan O2 dengan kanula atau masker sesuai indikasi. R meningkatkan penerimaan O2 ke paru untuk kebutuhan sirkulasi. Kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi. Implementasi tanggal atau jam. Tanggal 17 bulan Mei 2009. 1. Mengobservasi TTP 98/91 mmHg, suhunya 36 derajat Celcius. Lalu jam 7, respirasinya 22 kali per menit, nadinya 48 kali per menit. 2. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang. Pada jam 7.15, R-nya membatasi pengunjung yang masuk. 3. Membatasi aktivitas pasien. Lalu jam 7.30, R-nya pasien hanya miring kiri dan miring kanan. Lalu jam 7.45, memberikan oksigen atau O2 melalui kanul. Lalunya O2-nya 2 liter per menit. Jam 7.50 memberikan obat oral Richard Cardizan, Spironolactone, Diazepam, Maintel, Ison, Sorbit, Dinandrax, Cardio. Jam 11-nya aspirasi injek laksik 1 ampul, mengobservasi TTP. TTP T-nya tekanan darahnya 102/58 mmHg, suhunya 38,5 derajat Celcius, respirasinya 27 kali per menit, nadinya 128 kali per menit. Jam 11.15, memberikan posisi semivaskuler. Klien kooperatif dengan tindakan keperawatan, mengajarkan pasien untuk latihan napas dalam. Jam 11.25, klien mau mengikuti untuk latihan napas dalam, mengajarkan pasien untuk menahan dada dengan bantal selama batuk. Jam 11.35, klien kooperatif dengan tindakan keperawatan, memberikan tambahan O2 dengan kanul O2. O2-nya 2 liter per menit. Jam 11.45, memberikan obat oral Bicat, Isobrocit, dan Dinitrat. Lalu jam 13.00, pasien mengeluh nyeri dada sebelah kiri sudah berkurang. Tekanan darahnya 97/43 mmHg, respirasinya 20 kali per menit, nadinya 69 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, skala nyeri ringannya 0-3. A. Masalah teratasi sebagian. D. Lanjutkan intervensi 1-5. Jam 13.30, pasien mengatakan saat bernapas sudah tidak nyeri, lalu respirasinya 20 kali per menit, saturasinya O2
A. Masalah teratasi sebagian. D. Lanjutan intervensi 1 sampai 6. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok 2.